Hidupnya menjadi muslim itu pasti pintar. Tidak ada catatan sejarah yang menunjukkan orang-orang bahkan di era Nabi menjadi Islam itu kehilangan intelektualitasnya. Tidak ada. Semua bertambah pintar. Ya, teman-teman yang akhwat, yang perempuan, kenal nggak dengan Abdullah bin Mas'ud? Kalau kenal saya pulang ya. Kenal. Oke, itu ada sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud menguasai bahasa Persia cuma dalam 3 hari setelah masuk Islam. Ya, Abdurrahman bin Auf itu jadi pintar di ilmu manajemen setelah masuk Islam. Valuasi dari aset yang ditinggalkan itu saya pernah riset, dan serius risetnya diuji 15 profesor, itu mendapatkan hasil 72.000 triliun setelah masuk Islam. Jadi semua aspek meningkat kepintarannya itu. Bilal tidak pernah cemburu dengan hartanya Utsman. Sepeninggal Nabi itu pernah ditawari posisi hakim agung, tapi beliau menolak dengan kejeniusannya itu. Karena apa? Sudah menyimpulkan bahwa saya pilih passion saya itu di tenaga. Utsman ibadah dengan harta, Ali dengan ilmunya, Abu Bakar dengan kedudukannya. Saya pilih harta, saya pilih tenaga. Ketika saya adzan, Allahu Akbar, Nabi komen, langsung saya like, saya subscribe itu kan. Apa komen Nabi? Saya dengar suara tapak kaki Bilal di surga. Saya adzan aja udah ke surga, ngapain saya keras kerja kayak Utsman katanya. Tapi Utsman kan pilih passion yang lain, ya kan? Beliau pilih menggunakan hartanya. Tapi singkatnya berubah kadar intelektualnya. Jadi Islam tuh ada ayat tentang riset, ada ayat tentang analisis pasca kejadian, sebelum kejadian, minimal baca. Jadi kalau ada orang mengaku muslim sehari nggak baca, itu rendah kadar keislamannya. Kita itu umat riset, umat baca. Ya, tapi juga mesti seimbang. Maaf, mesti seimbang. Intelektual diisi, jasmani diisi, rohnya diisi. Kalau enggak gelisah. Dan ini yang paling bahaya. Orang sepintar apapun, hartanya banyak, fisiknya bagus, hatinya tidak mendapatkan nutrisinya, kegelisahan tinggi, ujung-ujungnya nanam cabai, Pak. Ya, ngapain kumpulin harta banyak-banyak kalau cuma buat akhirnya pergi ke daerah, nanam kangkung, nanam cabai, hanya untuk memenuhi kebutuhan rohnya saja. Ya. Saya tanya sama teman-teman nih, maaf saya yang sering ke perempuan ya, karena ini babnya bab perempuan ya. Teman-teman yang perempuan, kalau di rumah tangga itu yang diharapkan rumah tangga yang apa? Oke, sakinah, mawaddah, warah. Pertanyaan saya, kenapa sakinah didahulukan sebelum mawaddah? Mawaddah itu apa? Tuh kan, pengen samara tapi nggak pernah dikaji gitu kan? Mawaddah itu dari kata maddah, limpahan materi yang membuat dukungan kehidupan rumah tangga lebih bahagia, kan? Kan senang saat dapat rumah baru, kan? Senang saat cemberut datang suami bawa gelang 2 kilo, gitu kan? Nah ya, handphone baru itu mawaddah namanya. Nggak apa-apa, itu cinta tuh berhias materi itu standar biasa. Ya. Tapi maksud saya, kenapa sakinah didahulukan? Sakinah kan tenang kan? Karena harta yang tidak diiringi oleh ketenangan itu membuat rumah tangga menjadi hampa. Contoh ya, pilih ya. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Tidak ada pilihan ketiga. Udah. Itu aja. Saya paham saya. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Pilih. Kan? Okay. Kalau terjebak dilema di antara dua cinta, pilih yang ketiga gitu ya. Ya, kaya tapi tenang. Itu poinnya. Nah, untuk menjaga itu Allah tahu sebelum kita bertanya. Allah tahu sebelum kita berkeluh kesah. Karena itu, ini sudah menjadi standar penciptaan, menjaga kita supaya ada di frame tadi itu, kemudian diberikanlah, diinstal dalam diri kita apa yang disebut dengan takwa. Takwa itu menunya ini, roh. Karena itu diinstalnya di jiwa. Ketika roh masuk ke dalam fisik, berubah jadi nafas, diserap ke dalam bahasa Indonesia, bernafas. Itu asalnya dari bahasa Arab. Kenapa bisa bernafas? Karena roh sudah ada ke dalam fisik di usia 4 bulan kandungan. Oke, temukan di Quran surah ke-7 ayat 172, dikonfirmasi di hadis Muslim, dikutip oleh Imam An-Nawawi, hadis keempat di Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya. Oke, secara cepatnya. Jadi setiap diminta tingkatkan takwa, dan kita dievaluasi para ikhwan, lelaki, ayah, siapapun posisi kita, apapun itu, setiap Jumat kan kita Jumatan kan? Masih ingat gak? Kan ada 5 pilar khutbah itu.
5 rukun khutbah. Di antara yang 5 ini, selalu khatib harus berpesan tentang takwa kepada jamaah. Kalau enggak, gugur khutbahnya. Enggak. Ada 5 pilar rukun khutbah itu 5. Satu di antara 5 itu adalah tausiah takwa, mengingatkan jamaah untuk mengecek, muhasabah, evaluasi standar takwanya setiap pekan sampai Jumat itu keadaannya bagaimana. Maka ketika khatib mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai jamaah semua yang merasa beriman, coba cek diri kita, takwa kita sudah sampai mana. Bahasa kitanya begitu. Anda posisinya apa? Sebagai anak, apa wujud takwanya kepada ibu dan ayahnya? Anda sebagai suami, wujud takwanya membimbing istri, menyayanginya bagaimana? Sebagai ayah, wujud takwa menyayangi anak seperti apa? Sebagai tetangga, itu dalam sekali. Cuma 1 kalimat. Makanya ada ulama yang cuma menyampaikan pesan takwa, tutup khutbah. Karena jamaahnya sudah ngerti, baru disebutkan, hei orang-orang yang akan dihisab, sampai di mana engkau menjaga takwamu sampai Jumat ini? Ketika engkau pulang hari ini, bagaimana pertanggungjawabanmu di hadapan Allah? Nangis, selesai. Barakallahu li walakum. Sudah. Gitu. Jadi ketika disebutkan kata takwa, itu sebetulnya standar evaluatif setiap pekan untuk kita, yang merubah kita jadi orang baik. Itulah pada akhirnya membuat kita berdoa supaya pancarannya ada untuk istri, ada untuk keluarga, ada untuk ibu yang sudah wafat, yang masih hadir, pribadi sempurna. Nah, latihannya apa? Supaya mendukung kita lebih baik, maka dibuatlah oleh Allah menu-menu takwa yang secara singkat namanya disebut dengan ibadah. Jadi saat diminta ibadah itu sebetulnya bukan ingin memaksa kita melakukan sebuah beban, tidak. Tapi ingin membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik dan bahagia. Jadi Allah tuh punya sifat Rahman, kasih yang dalam. Saking kasihnya kita dipaksa bahagia. Aku nggak mau ada hambaku diciptakan baik, jadi tidak baik. Aku tidak ingin ada hambaku kehilangan kebahagiaannya. Maka dipaksa kita menunaikan menu ini. Contoh, kata takwa pertama yang menjadi menu ibadah kita dalam Al-Quran disebutkan sholat. Babnya sudah dalam, kita bahas, sudah ada pertengahan. Silahkan teman-teman cek. Sholat ini ketika pertama disebutkan di Quran disandingkan dengan takwa. Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil wa yuqimunas. Muttaqin itu orang sholat, orang takwa, ya kan? Siapa orang takwa? Ciri pertamanya apa? Orang takwa itu adalah orang yang mencoba memancarkan cahaya imannya dengan cara apa? Melakukan sholat. Satu, di sholat itu untuk melatih takwa kita supaya muncul pancarannya, sehingga dengan pancaran itu sifat takwa muncul baik. Karena itu ketika orang konsisten sholat, tujuan sholat itu apa? Konfirmasikan Quran surah 29. Oke, ayat 45. Kita hafal sih tengahnya, tapi awalnya kurang hafal. Ya, tengahnya itu innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Utlu ma uhya ilaika minal kitab. Muhammad, baca, pahami, ajarkan pada umatmu. Ini loh kenapa harus sholat. Ini loh maknanya sholat begini. Semua terkumpul dalam Al-Quran, jelaskan olehmu dalam hadis. Kalau sholatnya itu benar, maka pribadi orang itu akan dirubah oleh Allah dan dijaga menjadi baik. Lawan baik apa? Buruk. Jadi untuk mengetahui hakikat sesuatu, cari lawannya. Kalau pengen tahu malam, berarti lawannya siang, ya kan? Kalau ingin tahu baik, lawannya apa? Buruk. Buruk itu cuma 2. Kalau bukan fahsyah, itu mungkar. Maaf teman-teman, maaf sekali, maafkan saya. Fahsyah itu keburukan yang bersumber dari buruknya syahwat. Misal zina, selingkuh, kata-kata jorok, kotor, LGBT, ya, dan sejenisnya, homoseksual, lesbian, itu masuk kategori fahsyah. Jadi kalau ada orang dalam hidupnya menunaikan sholat, misal, tapi kata-katanya masih kotor, itu ada yang salah dalam sholatnya. Karena pasti sholat itu kalau benar merubah pribadi orang jadi baik. Pasti jadi baik. Gampangnya gini lah, kenapa sih Nabi itu diutusnya di lingkungan masyarakat yang ekosistemnya sudah rusak? Saking rusaknya disebut jahiliyah. Jahil itu orangnya, maaf ya, jahlun itu sifatnya. Kalau dikumpulkan jahiliyah sudah buruk, orangnya ikut buruk. Ya. Kalau mabuk di masyarakat jahiliyah itu, yang paling prematur, pemabuk pemula, itu sehari 5 kali. Pemula itu. Ya.
zina hatam dengan segala jenisnya. Tapi ketika risalah Islam datang dan sholat, berubah semua. Jadi orang baik. Oke, mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Mencuri, merampok, membunuh, dan semua jenisnya, berbohong itu mungkar. Jadi artinya orang sholat itu pasti baik. Makanya kita belajar dari awal sampai akhir kan dengan maknanya. Nah, dua apa? Ternyata ketika orang tanya, ya Allah baru zuhur kok sudah asar lagi. Sering kadang begitu ya. Ya Allah, masih enak tidur kok udah dipanggil lagi gitu kan. Kenapa sih mesti sholat? Maka diperdengarkan di telinga kita. Apa manfaat sholat? Telinga, bahasa Arabnya udhun. Jamaknya, bentuk pluralnya azan. Oke? Maka dalam azan dijelaskan kepada kita supaya didengar telinga kita 5 kali sehari. Kita ingatkan di rumah sama anak, sekali belum paham, 2 kali belum paham. Kalau 5 kali belum paham juga, kira-kira gimana? Ini tiap hari 5 kali diperdengarkan dan tidak putus kata ini selama 24 jam. Itu yang menjadikan rahasia panggilan ini ada jeda tuh di setiap kota. Oke, Bintaro misalnya di sektor sini itu ketika digeser sedikit ke Ciputat beda 1 menit. Geser sedikit ke Lebak Bulus beda 2 menit. Geser ke Bekasi beda 3 menit. Beda itu menunjukkan kontinuitas lafaz adzan yang tidak pernah berhenti selama 24 jam. Tidak ada satupun karya manusia yang diperdengarkan 24 jam tidak berhenti dan di dalamnya ada makna. Tidak ada. Kalau tidak ada, ini menunjukkan bahwa risalah ini bukan karya manusia. Ya. Ini menunjukkan kebenaran Islam. Kalau dengan seperti ini belum yakin dengan Islam, dengan cara apa lagi diyakinkan? Anda bertanya, ya Allah untuk apa sholat? Nih saya perdengarkan. Hayya 'alal shalah, ayo sholat. Hayya 'alal falah. Falah itu kalau dalam bahasa Inggris, success and happiness. Supaya kau sukses, kau bahagia, kau tenang, kau jadi baik. Nah, itulah pancaran takwa. Jadi kalau ada menu ibadah, dipaksa kita untuk melakukan, bukan ingin memberi beban, tapi ingin memberikan manfaat di balik ibadah itu yang memang dibutuhkan maslahatnya untuk hidup kita. Oke, maaf, di sini rumah Quran kan? Ini saya tanya nih, santri atau teman-teman atau yang mengurus di sini, apa standar keberhasilan interaksi dengan Quran itu? Oke? Kalau ngaji itu dianggap benar ketika apa? Ketika hatam, ketika banyak. Oke, lihat standarnya. Ini Allah yang sampaikan ya. Quran surah 35 Fatir ayat 32. Yang paling kiri sebelah atas di mushaf tuh. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Perhatikan kalimatnya ayat 32. Quran surah 35 Fatir ayat 32. Lalu dengan keagunganku aku berikan anugerah Quran itu diwariskan pada sebagian hamba-Ku. Maka ada di antara mereka yang mencoba menghafal, membaca Quran, cuma sayang tidak merubah mereka menjadi lebih baik. Zalimu li nafsi, malah dia zalim pada dirinya. Ya. Qurannya tidak merubah dia menjadi baik. Zalim itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini gelas, ada air untuk minum. Gayung, air untuk mandi. Ada orang minum pakai gayung, mandi pakai gelas. Zalim. Ada orang hafal qul huwallahu ahad, tapi lisannya mengatakan maaf, semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama. Itu zalim namanya. Ada orang hafal ayat la yasra qaumin qaum, jangan saling mencela, lalu dia mencela, itu zalim namanya. Jelas? Ada wa minhum muqtasid, ada ahli Quran yang paket hemat. Paket hemat baru untuk dirinya, belum bisa berbagi dengan orang lain. Cirinya apa? Nyender-nyender di tembok, ulang-ulang hafalan, baca, tapi diminta jadi imam, saya belum layak. Nah, itu paket hemat. Oke? Baik. Yang berhasil siapa? Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Ada yang dengan izin Allah dia mendapatkan perubahan dari setiap ayat yang dia baca. Jadi ukuran standarnya bukan berapa banyak dihafalkan. Hafal banyak, bagus, luar biasa. Tapi yang diukur oleh Allah, berapa dari ayat itu yang merubah kita menjadi lebih baik. Itu poinnya. Makanya ayat Quran itu tematik. 114 surah, 30 juz, 6.236 ayat, 52.000 kosakata. Itu ada tema. Imam Al-Bukhari mengeluarkan 97 tema dari 114 surah. Makanya kitabnya disebut Al-Jami'. Kita kenalnya Sahih Al-Bukhari. Padahal nama lengkapnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama kitabnya. Coba ulangi.
Ini. Oke. Karena panjang kita singkat. Sahih Al-Bukhari. Kitab saya, kata beliau, berisi tentang tematik, judul-judul bertema yang saya sandarkan riwayatnya dan saya verifikasi dari Nabi tentang keseharian Nabi dan menu-menu sunnahnya dalam 24 jam. Dikeluarkanlah ayatnya di Quran, dibagi 97 topik. Setiap topik, ayat Quran dulu, hadisnya, kesimpulannya apa. Contoh, teman-teman selalu bertanya, Ustadz, iman saya suka naik turun. Kalau naik semangat, kalau turun lemah. Gimana cara naikkan nggak turun-turun? Buka topik kedua, Kitabul Iman, 57 hadis. Nanti ada uraian subtopiknya. Apakah karena sebab pekerjaan sehingga iman turun? Apakah sebab rumah tangga? Apakah sebab perilaku? Apakah salah makan? Itu lengkap 57 hadis. Diisi dengan ayat. Menunya begitu. Jadi ngaji Quran dulu itu, para sahabat komentarnya selalu begini, kami itu jarang ngaji melampaui 10 ayat. 5 ayat paling standar, paling banyak 10 ayat. Setelah mampu memahami, mengamalkan, baru kami tambah. Umar bin Khattab hafal Al-Baqarah itu kurang lebih hampir 20 tahun. Ya, dengan amalnya. Dengan amalnya. Ya. Apakah pribadi biasa? Tidak, beliau jenius, sangat jenius. Toha Hussein punya kitab tentang kejeniusan Umar, Abqari atau Umar. Nah, secara singkat gini, kalau saya pengen akselerasi, ya waktu terbatas, ya, saya pengen akselerasi. Saya ingin pancaran takwa mengalir cepat ke semua bagian tubuh saya. Gimana caranya? Dengan satu amalan, saya kumpulkan semua keistimewaan tadi. Maka ada satu amal. Nah, ini rahasia di antara kita ya, pagi ini aja. Ada satu amalan yang saat dikerjakan, semua amal lain ikut dan mempercepat pancaran cahaya takwa kita. Itulah puasa. Itulah apa? Puasa. Ya. Karena saat puasa dikerjakan, semua amal yang tadi disebutkan semua akan ikut. Gak percaya? Orang kalau tidak puasa, jangankan sunnah, fardu terlambat rasanya biasa. Orang kalau sedang puasa, jangankan fardu, ketinggalan sunnah dia gelisah. Oke? Saat tidak puasa, nggak baca Quran biasa. Saat sedang puasa, nggak baca Quran, rasanya ada yang kurang. Gitu. Tidak puasa, ada orang minta di depan mata, belum tentu diberi. Saat puasa, yang tidak kelihatan boleh dihitung. Di sini du'afanya berapa ya? Yatimnya berapa ya? Itu hebatnya puasa. Dan saat yang bersamaan, puasa itu bisa menekan fungsi-fungsi nafsu. Jadi taat meningkat, maksiat ditekan. Ya, maaf, orang bohong itu libur dulu bohongnya kalau puasa. Koruptor tuh libur kalau puasa tuh. Ya minimal takut batal puasanya. Ya. Ya, ada kisah tetangga itu pemarah luar biasa, suaminya pemarah, marah aja gitu. Ngelihat orang marah. Jalan sama istrinya sedang puasa. Buka jam 6 kurang seperempat dapat provokasi dari tetangganya sore. Tapi beliau nggak marah, dia diam aja kan. Istrinya tanya, "Mas, nggak marah? Tumben." Nanti habis maghrib. Habis maghrib dia lupa ini. Nah, jadi ada kondisi yang luar biasa di puasa itu. Itulah sebabnya Allah turunkan menu ini tahunan untuk mengakumulasikan semua etapa kehidupan kita agar dalam tahap itu berubah menjadi baik seutuhnya. Turunlah ayat ini di bulan Sya'ban, hari Senin, ya kan? Kemudian di tahun kedua Hijrah. Dan dikumpulkan dalam satu jenis puasa yang sifatnya wajib. Supaya apa? Semua kita wajib baik dan wajib kembali dalam keadaan yang terbaik. Disinilah kita bahas, tidak semua sayangnya yang masuk ke Ramadan ini berubah menjadi baik kecuali yang serius. Nah, bagaimana cara kita serius memasuki Ramadan sehingga berhasil sesuai dengan standar yang Allah sampaikan? Itulah inti materi yang akan kita bahas. Jadi yang tadi itu pembukaan, mukaddimah. Kita belum mulai. Ini intinya. Kita belum mulai, tenang ya. Insyaallah. Oke. Bismillah. Saya izin hapus sebentar ya. Mudah-mudahan berkah pembahasan kita ya, insyaallah. Amin. Ya, tinggal amin aja. Saya yang datang, nyampaikan, nulis sendiri, hapus sendiri. Masya Allah, luar biasa. Nggak apa-apa. Ini bercanda ya, bercanda. Insyaallah. Oke, yuk kita mulai. Sudah? Kita mulai tentang persiapan memasuki Ramadan, khususnya di akhir bulan Sya'ban. Sekarang sudah tanggal berapa, teman-teman? 28 ya, besok 29. Gampangnya begini, kalau ada sidang isbat berarti tanggal 29. Oke?
Baik, sekarang 28, besok 29. Besok nanti ada sidang isbat. Sudah? Baik. Saya akan memulai dulu dengan satu hadis standar dulu, di mana Nabi mempersiapkan diri sebelum masuk ke Ramadan. Hadisnya riwayat Muslim, Imam Muslim, nomor hadis 2357, 2357, yang meriwayatkannya sahabat Usamah bin Zaid. Secara singkat, sahabat Usamah ini satu kali mengamati Nabi melakukan satu perilaku khusus di bulan Sya'ban. Di sahabat ini senang mengamati Nabi, apa yang dikerjakan diikutin gitu. Ya. Secara singkatnya, beliau mengatakan begini, ya Rasulullah ya kama qala, lam araka tasumu kama tasumu Sya'ban. Saya itu mengamati Anda tidak pernah menunaikan kebiasaan puasa sebanyak bulan Sya'ban. Kenapa gitu? Baik, cepat Nabi langsung jawab begini. Dzalika asy-syahrul ladzi yaghfulu 'anhu an-nas baina Rajab wa Ramadan. Itu bulan istimewa, dia punya keistimewaan letaknya antara Rajab dan Ramadan. Baik, sekarang kita gali sebentar ya. Orang ini sudah tahu kalau Sya'ban ini antara Rajab dengan Ramadan. Sudah paham? Kenapa Nabi sebutkan lagi letaknya? Nah, pendalaman di ilmu hadis memberikan kesan begini. Biasanya orang kalau sudah masuk Rajab, perhatiannya tinggi. Belajar tentang sholat, Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj, ya, itu dibawa sampai bahkan ke Sya'ban. Sehingga peringatan Isra Mi'raj pun yang Rajab itu bisa dilakukan di Sya'ban. Ya? Sehingga lupa, tahu-tahu udah dekat Ramadan. Nunggu Ramadan. Padahal ternyata desainnya itu Sya'ban adalah momentum untuk persiapan menuju Ramadan. Adaptasinya di Sya'ban, bukan di Rajab. Rajab punya keistimewaan tersendiri, Sya'ban punya babnya sendiri. Jadi saat masuk Sya'ban, Nabi ungkap satu. Ini tolong catat ya, karena tinggal sehari. Setelah itu sudah masuk Ramadan. Apa keutamaan yang pertama? Satu, turfa'u fihil a'malus salihah ila rabbil alamin. Keutamaan Sya'ban yang pertama, semua amal kita yang biasa cuma dicatat. Ada malaikat tuh, ladaihi raqibun atid, yang mencatat, catatan itu akan diungkap. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun diungkap lewat catatan itu. Iqra kitabak kafa bi nafsika yauma 'alaika hasiba. Diungkap, lihat isi catatanmu. Khusus bulan Sya'ban itu tidak sekedar dicatat. Itu catatan semua amal manusia langsung dibawa naik, lalu ditampilkan di hadapan Allah, dibacakan, diviralkan. Perhatikan di sini yang perlu dicatat. Allah itu tidak dinaikkan pun sebelum dicatat sudah tahu amal hambanya. Sebelum dilakukan pun sudah tahu Allah. Kenapa ada kalimat, ada redaksi ini sampai diangkat, ditampilkan? Maksudnya memberikan motivasi kepada kita yang tidak tahu tentang itu. Oke? Gini, kalau ada orang dapat award dari perbuatan baiknya dan diumumkan se-Indonesia, senang nggak? Senang. Ya. Ada orang disebutkan, diviralkan amalnya di hadapan Allah. Ya, teman-teman lagi baca Quran nih. Kalau di luar Sya'ban, diberi nilai, dicatat setiap hurufnya 10. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Setiap baca satu huruf 10. Salat selesai 10, berjamaah kali 27, di masjid kali lagi 25. Itu konstruksi hadisnya. Tapi kalau Anda kerjakan itu di bulan Sya'ban, baca satu ayat, dapat nilai, langsung dilaporkan, disebutkan, si fulan baca ini sekian ayat, si fulan baca sekian ayat, langsung diviralkan di hadapan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Nabi, aku tidak ingin dalam keadaan amalku diangkat, aku sedang tidak baik-baik saja. Itulah sebabnya aku menyiapkan diri. Ya. Dan cara paling efektif menyiapkan diri itu supaya jadi baik, akselerasinya puasa. Itulah sebabnya Nabi banyak puasa di bulan Sya'ban, sunnah. Jelas ya? Itu kemuliaan pertama Sya'ban. Yang kedua, kenapa ini menjadi penting? Kata Nabi, wa baina Ramadan, karena akan datang Ramadan yang keistimewaannya lebih dahsyat lagi. Maka kita harus masuk ke Ramadan dalam keadaan yang sudah baik. Kalau belum baik, nanti adaptasinya lambat. Orang sudah meraih keistimewaan, kita masih adaptasi.
Maaf, bukan kita ya. Ada orang yang masih adaptasi gitu. Kan kita tidak pengen ikutan gitu ya.